Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini sampai kita ke Jogja ya, sampai kita ke Jogja silaturahim dengan ikhwan-ikhwan dari Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Hari ini ada di Jogja, maka saya penampilannya jadi kayak orang Jogja nih. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini ya, beli peci di Masjid Jokowian. Insya Allah kita hari ini ketemu di UIM Channel dalam dialog kebangsaan. Hari ini insya Allah yang menjadi tamu kita Ustadz Asep Sarifuddin. Beliau juru bicara dari Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Kita ingin tahu ya apa dan bagaimana Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia ini, karena gaungnya yang saya rasakan masih belum terdengar gitu ya, belum terdengar di umat. Maka kita ingin memberikan informasi kepada umat apa sih sebenarnya sih Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Kita sapa dulu Ustadz Asep Sarifuddin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, jadi kita ingin tahu nih ya, jadi sahabat UIM pengen tahu terkait dengan apa sih Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Antum sebagai juru bicaranya, ya, silahkan menyampaikan terkait dengan apa dan bagaimana sesungguhnya Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia itu. Silahkan, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pertama saya ingin sampaikan ekspresi kebahagiaan saya, yang mana pagi hari ini saya dapat bertemu dengan Ustadz Indra Martian, yang mana beliau saya itu sahabat UIM. Nah, jadi ini sahabat UIM diwawancara oleh sudah subscribe belum, Ustadz? Insya Allah, jaringan sudah insya Allah. Ya, Insya Allah. Nah, terkait dengan masalah pertanyaan beliau, apa itu MPUII? MPUII itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. MPUII merupakan transformasi dari aksi bela Islam 212 menjadi institusi dan platform perjuangan umat. Nah, MPUII ini lahir dari para alim ulama, para akademisi, para tokoh aktivis pergerakan pada momentum Ijtima Ulama yang pertama 2018. Kemudian didefinitifkan, diresmikan dalam konteks keanggotaannya yaitu pada 16 Oktober 2019 di Bandung. Nah, kemudian kita alhamdulillah sejak hari Jumat berada di Jogja dalam rangka menyelenggarakan musyawarah MPUI yang dalam istilah pada keputusan di Jogja adalah dengan nama Sidang Umum MPUI, dan ini yang kedua. Kita sudah 2 tahun. Alhamdulillah MPUI ini keanggotaannya didesain dengan spirit 212, itu jumlahnya 212 yang merupakan perwakilan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita ketahui provinsi itu ada 34, namun pada waktu di Bandung yang hadir baru 23 provinsi. Lalu kemudian pada hari ini kita menyelenggarakan sudah dari hari Jumat. Pada awalnya kita itu menargetkan yang hadir itu sebanyak-banyaknya 50 orang, karena situasi sekarang kan berbagai macam peraturan dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita membuat sebuah aturan. Qadarullahnya ternyata alhamdulillah antusiasme daripada peserta melebihi apa yang kita duga. Baik. Tapi standar COVID tetap dipraktikkan, tetap dalam pelaksanaan protokol kesehatan diperhatikan. Pada momentum kali ini yang hadir ada 19 provinsi kabupaten, 19 provinsi dari Aceh sampai Papua Barat. Ini yang menarik. Jadi meskipun dalam suasana Covid dengan berbagai macam persyaratan, perjuangan untuk datang ke Jogja dapat dilakukan. Ini kebahagiaannya kami rasakan. Yang tadinya kita hanya berpikir yang hadir cukup Jawa, Lampung saja 7 provinsi, tapi yang datang 19 provinsi. Alhamdulillah, luar biasa. Dan yang jumlahnya itu lebih dari 50, ini ada 70 orang yang mengikuti acara pada kesempatan ini. Nah, ini karena padahal kita sudah batasi, tetapi antusiasme ini luar biasa karena memang rasa kerisauan terhadap situasi kondisi di negeri ini seperti itu. Baik. Tadi dikatakan 19 provinsi perwakilan. Betul, ya hadir di sidang MPUII ini. Betul. Baik. Jadi apa yang membedakan MPUII ini dengan elemen ormas Islam yang lainnya? Taruhlah, misalkan banyaklah ormas-ormas Islam, Muhammadiyah, NU, Persis maupun yang lainnya. Betul. Apa yang membedakan MPUII dengan elemen ormas Islam yang lainnya? Betul. Jadi MPUII ini nomenklaturnya sebagai gerakan siasa tanpa sekat organisasi,
partai politik, mazhab fikih. Jadi MPU ini kami berusaha berikhtiar ingin menjadi fasilitator dan konsolidator berbagai segenap potensi umat. Ya alhamdulillah di negeri ini sudah banyak ormas-ormas yang berkiprah. Ada yang sudah 100 tahun lebih, ada yang 90 tahun, ada yang 20 tahunan. Ya sejak Syarikat Islam, kemudian NU, Muhammadiyah, kemudian Persis, Al-Irsyad, Hidayatullah, Dewan Dakwah, Wahdah, Matul Anwar, Al-Irsyad, kemudian yang era reformasi ada FPI, ada Jamaah Ansarus Syariah, ada juga partai-partai Islam, apakah itu PKS, apakah itu kemudian yang sekarang juga baru ada PDRI, ada Partai Masyumi, ada Partai Umat. Nah kami ingin bagaimana MPU ini hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat untuk menjadi fasilitator dan konsolidator untuk mensinergikan berbagai potensi umat. Nah jangan sampai bedanya ormas kemudian menjadi seolah-olah berbeda, bedanya partai menjadi acang berpesan. Kami ingin bahwa semua insya Allah punya niat baik, kita bersinergi dengan potensi yang ada. Nah kan harus ada fasilitatornya. Nah kita tidak muluk-muluk itulah. Jadi MPU itu bukan ormas, tapi kita berasal dari ormas-ormas yang ada. Oh berarti keanggotaan MPU ini ormas-ormas maupun partai atau elemen umat Islam yang lainnya. Betul. Yang dalam keanggotaan MPU ini. Memang anggota ini personal, tetapi berbasis ormas. Artinya keaktivitas yang bersangkutan yang menjadi anggota MPU itu menentukan latar belakangnya dari mana. Nah, alhamdulillah segenap ormas yang ada di Indonesia, baik ormas dalam konteks organisasi kemasyarakatan maupun yang dianggap sebagai harokah, bergabung di sini alhamdulillah. Baik sahabat UIM, ini menarik ya. MPU hadir di tengah krisis, tentunya krisis bangsa hari ini yang kita rasakan semuanya. Di tengah krisis juga umat Islam yang hari ini berpecah belah. Kehadirannya hari ini kelihatannya menyatukan umat, ya menyatukan berbagai elemen Islam untuk kemudian samalah ya gitu ya, sama dalam satu tujuan, yaitu kita memperjuangkan Islam ya, dan harapannya tentunya MPU ini menjadi sebagai tadi ya, sebagai lembaga konsolidator maupun katalisator yang diinikan. Nah, lebih lanjut Ustaz, ya bagaimana program MPU ini terkait dengan taruhlah masalah keislaman, terus kemudian masalah kebangsaan. Apa yang dikerjakan MPU ini? Betul. Nah, MPU ini sebagaimana yang menjadi latar belakang berdirinya pada waktu Ijtima Ulama di Komisi Kelembagaan, bahwa MPU ini diharapkan dapat membuat platform perjuangan umat, dapat membuat blueprint perjuangan umat untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kita ketahui bahwa di lembaga Lemhanas itu telah ada sebuah grand design bahwa 100 tahun Indonesia yang titik tolaknya adalah 1945. Berarti 2045 cita-cita the founding fathers kita, para pendiri negara ini, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur dapat terwujud. Nah kemudian kita pahami bahwa negeri ini saham terbesarnya adalah umat Islam, maka bisa kita katakan pemilik negeri ini adalah kaum muslimin. Maka tentu ketika berbicara narasi kebangsaan, maka suksesnya berbicara tentang narasi keumatan. Nah, oleh karena itu umat Islamlah pihak yang paling berkepentingan terhadap kondisi negara ini. Nah oleh karena itu maka MPUI punya tanggung jawab moral. Indonesia itu 2045 harus terwujud. Bahkan kita narasikan menjadi negara yang baldah thayyibah, negara yang baik, negara yang mendapatkan keriduan dari Allah, negara yang mendapat ampunan, atau dengan istilah kita Indonesia menjadi negara yang barokah. Nah, untuk mewujudkan ke arah sana tentu ada marhalahnya, ada tahapannya. Nah, kita melakukan ini bukan dari nol. Kan kita ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Kan kita ketahui Muhammadiyah punya kekhasan, punya banyak universitas, perguruan tinggi, punya banyak lembaga kesehatan, lembaga sosial. NU punya banyak pondok pesantren, kemudian Dewan Dakwah punya banyak lembaga-lembaga yang mensikapi berbagai problematika keumatan, kemudian juga ormas yang lain. Nah, kita hadir di sini bagaimana terus kita untuk mengikuti, kita ingin membersamai dan kita ingin mensinergikan berbagai potensi itu. Makanya dalam konteks partai pun kita senantiasa mengingatkan, alhamdulillah kemarin Indra ya, pada tanggal 22 September 2021 di Jakarta kita kumpul ormas-ormas dan partai-partai Islam. Nah kemarin alhamdulillah ormas-ormas dan partai Islam pada hadir. Ya kemudian dengan kita melihatnya ini sebuah pembelajaran yang sangat menggembirakan, di mana
partai-partai Islam meskipun berbeda nampak ukhuwahnya. Ternyata perbedaan itu bukan karena perpecahan, tetapi karena strategi. Karena kita lihat dari sisi segmentasi pasar, kecenderungan pilihan orang itu latar belakangnya beda-beda. Nah itu adalah umat juga. Nah maka kita alhamdulillah kemarin ada dari PKS, dari Partai Umat, dari Partai Masyumi, kemudian dari PDRI bisa bersatu. Kemudian Ormas pun sama, hanya pembahasan saja. Mungkin kalau misalkan teman-teman FPI mengekspresikan keimanannya itu dengan mengistilahkan kita perlu menegakkan dakwah hizbah dan jihad. Kalau Ansarus Syariah, tatbikus syariah. Kalau misalkan ada partai yang kita ingin buat partai dakwah, ada juga yang membahasakan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, jangan sampai idiom-idiom ini seolah-olah berbeda, enggak begitu. Nah, kita ya barangkali kita ini bukan menjadi berarti kita lebih besar dari enggak. Justru kita ini ingin menjadi pelayan lah untuk mensinergikan itu. Makanya kita insya Allah akan terus berintensif berkomunikasi dengan para guru-guru kita, senior kita, yaitu dari NU, Muhammadiyah, dari Persatuan Islam dan ormas-ormas yang lainnya. Jadi kita kemudian mencoba mensinergikan potensi-potensi itu. Nah, langkah yang dilakukan oleh MPU itu lebih kepada, kan kita ini menggunakan bahasa diplomasi yang kemudian menjadi konsensus bersama. Karena MPU ini merupakan gerakan siasa, gerakan politik, tapi tanpa sekat organisasi dan partai, maka kita ingin berjalannya penyelenggaraan negara itu berdasarkan sebagaimana mestinya. Bahwa kita ketahui bahwa konsensus kita berbangsa dan bernegara itu menggunakan pembukaan Undang-Undang 45. Nah, maka setiap penyelenggaraan itu harus membuat kebijakan yang sesuai dengan itu. Makanya dalam konteks penyelenggaraan negara kita mengingatkan kepada eksekutif, kepada legislatif agar dalam penyelenggaraan negara ini harus sesuai dengan tupoksinya. Itu bagian dari gerakan siasa yang kita bangun. Dalam konteks gerakan kultural, kita terus berusaha untuk mengingatkan dan memfasilitasi dalam pengertian pertemuan, sinergisasi program antar berbagai ormas dan pergerakan Islam. Alhamdulillah karena anggota MPUI ini banyak yang berasal dari ormas, setiap arahan-arahan dari ketua utama itu dieksekusi dengan ormas-ormas gerakan-gerakan yang ada di berbagai daerah. Yang itu merupakan bagian daripada gerakan MPUI. Contoh misalkan, kita ingin bagaimana membangun peradaban. Berawal dari mana? Dari masjid. Maka kita serukan setiap anggota MPUI di setiap daerah harus menjadi agen-agen perubahan dengan menjadikan masjid sebagai sentra pemberdayaan umat. Dari masjid awal dari gerakan sholat subuh. Muncullah gerakan sholat subuh. Di Bima, Nusa Tenggara Barat ada gerakan sholat subuh. Di Jawa Barat itu adalah bagian daripada program-program yang kemudian di breakdown oleh kekuatan-kekuatan umat yang itu berawal dari arahan-arahan yang kita buat dan bersinergi dengan berbagai macam komponen umat. Itulah diantaranya program-program yang sedang kita lakukan dan banyak lagi, dan insya Allah kita siap menjelaskan berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Indra Martin, insya Allah. Baik, sahabat UI, menarik ini. Jadi peranan MPUI hari ini membersamai umat, tentunya dengan segala potensinya ya, elemen-elemen umat Islam itu dengan berbagai potensinya. Nah ini yang diinginkan oleh MPUI adalah sebagai media komunikasi, taruhlah seperti itu ya, untuk merekatkan dan mensolidkan daripada elemen-elemen umat tersebut. Tadi antum sempat sampaikan bahwa ada ketua utama ya. Nah ini bagaimana struktur kepemimpinan taruhlah dalam program, menyusun program yang ada di MPUI ini? Baik, insya Allah. Jadi MPUI ini keanggotaannya itu kan 212 orang. Kemudian di samping 212 ada juga pendamping. Nah, kalau berdasarkan sidang umum kali ini, pendampingnya itu jumlahnya berdasarkan jumlah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kita ingin betul-betul setiap kabupaten kota itu mempunyai spirit yang sama dengan nasional untuk mewujudkan kepemimpinan ulama dalam berkhidmat di negeri ini untuk ijul Islam wal muslimin, kemaslahatan bangsa dan kejayaan negara. Di MPUI yang 212 itu kemudian mengamanahkan atau mengangkat atau menunjuk, memberikan semacam dalam tanda petik ya amanah kepada 9 orang untuk menjadi komite kepemimpinan. Nah, yang 9 orang ini yang pertama adalah strukturnya ada ketua utama. Nah, ketua utama itu diamanahkan kepada Al-Habib Rizik bin Hussein Shihab. Kemudian di bawah ketua utama ada beberapa ketua, yaitu ada 8 ketua karena kita jumlahnya 9 orang. Nah, itu ada ketua yang membidangi dakwah dan pendidikan, itu diamanahkan kepada Profesor Daniel Muhammad Rashid yang kesehariannya beliau sebagai guru besar di ITS Surabaya. Kemudian ada juga ketua yang membidangi ideologi dan kenegaraan. Nah, ideologi politik dan kenegaraan itu diamanahkan kepada Tengku Hasanuddin Yusuf. Beliau salah seorang dosen di Aceh dan beliau seorang doktor. Kemudian
ada juga ketua yang diamanahi untuk membidangi hukum dan pemerintahan. Nah, ini diamanahkan kepada Dr. Abdullah Hehamahwa SHMM yang sebagai penasehat KPK backgroundnya. Kemudian ada ketua yang membidangi urusan ekonomi, yaitu diamanahkan kepada Ustadz Abdurrahman. Nah, beliau adalah salah seorang penasehat di DPP Hidayatullah dan mantan ketua DPP Hidayatullah. Beliau tinggalnya di Surabaya. Kemudian ada ketua yang diamanahi membidangi, nah ini yang krusial, bela agama, bela bangsa, dan bela negara. Nah, itu diamanahkan kepada Ustadz, ada juga yang menyebut beliau Kiai Haji Muhammad Akhwan. Beliau amanah sekarang sebagai Amir Jamaah Ansor Syariah. Nah, beliau tinggal di Malang, Jawa Timur. Kemudian ada ketua yang membidangi urusan hubungan luar negeri. Nah, itu diamanahkan kepada Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil. Beliau adalah sekarang dapat amanah di organisasi sebagai Ketua Majelis Syuro Wahda Islamiyah, tinggalnya di Makassar. Kemudian ada ketua yang dia membidangi organisasi. Nah, ini diamanahkan kepada Pak Bambang Setio. Beliau tinggal di Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada ketua yang diamanahi membidangi informasi dan komunikasi. Nah, itu diamanahkan kepada Al-Fakir Asep Syarifuddin. Nah, KK9 inilah yang menjadi komite kepemimpinan, seperti itu. Ya, baik, menarik ini. Kalau kita lihat dari struktur komite kepemimpinan, komite kepemimpinan 9 dari MPU ini merepresentasikan perwakilan daripada seluruh elemen insya Allah. Jadi ini menarik ya, menarik sahabat UIM. Artinya ketika kita berbicara terkait dengan ayat-ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, ini kelihatannya MPUI mulai ya menyatukan umat, menyatukan langkah, sehingga nanti harapannya tentunya kejayaan Islam bisa tercapai seperti itu. Nah, terakhir Ustadz Asep, kita ingin tahu konsep kebangsaan daripada MPUI ini gitu ya. Jadi ingin kita konsep masalah kebangsaan terkait dengan MPUI. Tentu hadirnya MPUI ini harus memberikan solusi kebangsaan. Betul. Harus melahirkan kepada taruhlah sebagai kritik-kritik terhadap penyelenggara pemerintahan lah, gitu ya. Sehingga harapannya tadi kalau dilihat dari strukturnya itu kan orang-orang hebat ya. Ada profesor, ada doktor, dan yang lain-lainnya. Artinya maknanya di MPUI ini kumpulan taruhlah tokoh, ulama, maupun para akademisi yang secara background mereka mempunyai capable untuk dalam bidang ilmu-ilmunya. Nah, yang ingin saya tanyakan menutup perjumpaan kita hari ini, Ustadz Asep, bagaimana konsep kebangsaan MPUI ini terkait dengan berbagai bidang dalam masalah kebangsaan ini, dan harapannya apa yang ingin dicapai MPUI ini terkait dengan penyelenggara negara, taruhlah misalkan hari ini. Silakan, Ustadz. Jadi pertama bahwa titik tolak bangsa ini dalam konteks sebuah negara itu adalah 17 Agustus 1945, yang mana pada waktu itu the founding fathers di negara kita menyatakan proklamasi kemerdekaan. Seiring bergulirnya waktu, sekarang sudah 2021, artinya sudah 76 tahun negeri ini merdeka. Ini kalau dalam ukuran usia sudah sangat sepuh. Kalau kita lihat sebuah negara, maka yang harus kita lihat itu adalah undang-undang dasarnya. Nah, kalau kita lihat dalam undang-undang dasar, yang paling harus kita lihat adalah pembukaannya. Nah, dalam pembukaan undang-undang dasar terlihat dengan jelas tujuan daripada pendirian yang dilakukan oleh the founding fathers kita terhadap negeri ini, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Nah, kemudian bagaimana negara kita menjadi negara yang dapat menjaga ketertiban dunia. Kemudian bagaimana negara kita ini dapat menjaga segenap tumpah darah bangsa di negeri ini, menjaga tanah air dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka pemimpin tertinggi di negara ini dalam hal ini adalah eksekutif, terutama presiden, wakil presiden yang dibantu para menteri, linier dengan legislatifnya itu DPR, ke bawahnya juga, kemudian linier juga dengan yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan segenap komponen lainnya. Maka harus mengarah ke arah sana. Nah, timbul pertanyaan serius. Dalam perjalanan Indonesia menjadi negara selama 76 tahun ini, bagaimana kondisi rakyat Indonesia? Apakah menjadi lebih baik atau tidak? Karena kita perhatikan terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia di negeri ini sungguh sangat bagus. Ini saya kasih komparasi.
Negeri ini luas daratannya itu 1,9 juta kilometer persegi. Negeri ini luas lautannya 3,2 juta kilometer persegi. Daratan dan lautan itu 5,1 juta kilometer persegi yang tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Kemudian penduduknya ini 270 juta lebih. Nah, negeri ini sangat besar. Bahkan kalau kita perbandingkan dengan negara-negara yang sekarang dianggap menghadapi lonjakan pertumbuhan yang begitu luar biasa seperti Turki, itu Turki luasnya hanya 700 ribuan. Jadi kalau 5,1 dibagi 7 itu ya sekitar 7 kali lebih besar daripada Turki, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kemudian ternyata negeri kita, jangankan dengan negeri-negeri yang ada di Eropa atau Amerika, bahkan di Asia sendiri, Asia Tenggara, kesejahteraan masyarakat Malaysia itu lebih baik daripada di negeri ini. Bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara di Malaysia itu, rakyatnya lebih punya, mendapatkan hak-haknya yang optimal daripada negeri ini. Ini menjadi keprihatinan kita. Belum berbicara terkait dengan sumber daya alam, bahwa negeri ini adalah negara yang sangat makmur. Kalau misalkan kita, mohon maaf ya, di Saudi itu kan kalau pohon itu pakai keran, begitu sulitnya. Tapi kalau misalkan di negeri kita itu luar biasa, daratan, lautan, sumber daya alam. Maka seharusnya negeri ini adalah menjadi negara yang menjadi superpower dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan jumlah wilayah yang begitu luas. Namun pertanyaannya, kenapa sekarang yang terkenal di negeri ini adalah TKI-nya, TKW-nya, utangnya yang sudah 6.000 triliun lebih, konon katanya seperti itu. Nah, ini berarti ada yang salah dalam pengelolaan negara ini. Dalam hal ini maka kemudian MPUI berusaha untuk mereposisi, mengingatkan kembali the founding fathers kita, mendirikan negeri ini untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyelenggara negara harus dipastikan jangan sampai kita menjual aset kepada asing, jangan sampai ada penistaan agama, jangan sampai ada perilaku-perilaku kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat. Tapi seharusnya kebijakan negara ini harus mewujudkan kepada cita-cita yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dan negara ini, yaitu agar masyarakat kita menjadi masyarakat adil dan makmur, menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa istilah lain, Indonesia harus menjadi negara yang berkah, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Asep terkait dengan penjelasan apa dan bagaimana MPUI. Dan tentunya ini MPUI ini masih muda, sangat-sangat muda ya Ustaz ya. Iya, betul. Namun peranannya kelihatannya sangat strategis untuk memberikan kontribusi terkait terhadap kehidupan berbangsa dan negara. Harapan kita tentunya MPUI ini tetap memberikan masukan-masukan yang baik terhadap para penyelenggara negara, karena memang perlu diingatkan terkadang betul. Perlu diingatkan, gerakan umat Islam ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kalau memang ada yang menyimpang dari tata kelola penyelenggaraan negara ini, maka harus ada elemen umat Islam yang kemudian mengingatkan penyelenggara negara. Tentu tadi ya didasarkan kepada pedoman yang kita sepakati, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam hal ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir menutup pertemuan ini Ustaz Asep, harapan MPUI terutama orang-orang atau kaum muslimin hari ini, perwakilan elemen-elemen umat Islam yang ada di MPUI ini, harapannya seperti apa terkait dengan ke depan kehidupan bangsa dan negara ini, sehingga taruhlah ini sebagai pesan kepada para penyelenggara negara itu. Betul. Ya, silakan. Saya sampaikan dulu sebelum saya menyampaikan harapan bahwa yang hadir 19 perwakilan dari 19 provinsi itu dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, dari Riau, dari Kepulauan Riau, dari Jambi, kemudian dari Lampung. Itu Sumatera, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera 7 mengutus perwakilannya. Kemudian Jawa ini ada 6 provinsi, semua hadir. Dari Banten, dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Yogyakarta, dari Jawa Timur. Nah, 7 dengan 6, 13. Kemudian di Kalimantan Timur. Kemudian ada dari Bali ada. Kemudian dari Maluku Utara. Kemudian dari Sulawesi Selatan. Nah, ada juga dari Papua Barat. Nah, kemarin dari Kalimantan Timur itu menyampaikan juga masukan kepada kita bahwa orang masyarakat Kalimantan Timur itu banyak yang justru merasa kaget kenapa
ada rencana pemindahan ibu kota. Padahal ibu kota itu punya historis, filosofi dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari Papua Barat, coba bayangkan dalam situasi yang sekarang banyak ya peraturan-peraturan yang menyusahkan. Bahkan saya kemarin sangat luar biasa ini dari NTB bahwa ingin hadir tapi tidak mau divaksin karena vaksin ini dalam pandangan yang berangkat itu khususnya ini ada sebuah kebijakan yang tidak tepat sampai naik truk gitu. Luar biasa. Nah, ini banyak cerita-cerita yang menarik sampai ke Jogja. Ada yang dalam perjalanan 3 hari 3 malam padahal biasanya pakai pesawat. Ini aturan-aturan PPKM ini banyak menzolimi aktivitas masyarakat. Nah, lalu apa harapan kita? Dari masukan yang disampaikan oleh para provinsi ini, harapan mereka adalah 2045 Indonesia itu bukan hanya sebatas ada, tapi menjadi negara yang berkah. Tapi kalau lihat kebijakan hari ini, kalau tidak segera direposisi, jangan-jangan 2045 itu Indonesia bukan hanya tidak berkah, tapi sudah tidak ada. Kita nggak ada jaminan 2024 Indonesia masih ada. Bisa saja dianeksasi oleh bangsa lain, bisa saja terpecah belah menjadi beberapa negara bagian. Nah, suara-suara yang disampaikan oleh para utusan dari 19 provinsi yang berjumlah 70 orang tadi adalah berharap bahwa sudah saatnya kita untuk secara terus-menerus mengingatkan kepada penyelenggara negara, baik dalam hal ini adalah eksekutif, presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, yudikatif, penegak hukum, agar betul-betul hentikan segenap kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian laksanakan aturan main. Dan kita pun menghimpun kepada segenap umat untuk terus mengontrol. Ini sudah kritis. Ini sudah kritis. Nah, sehingga harapan kita adalah bahwa dengan pertemuan ini insya Allah dalam waktu dekat nanti insya Allah akan kita sampaikan juga. Ini rekomendasinya sudah ada, tapi saya pada hari ini belum punya amanah untuk menyampaikan rekomendasi. Nah, jika nanti ini bersambung nih Ustadz Indra ya, insya Allah setelah beres acara ini di Jakarta kita akan mengadakan silaturahim dengan partai politik, dengan ormas dan para penyelenggara negara. Jadi semua penyelenggara negara dalam konteks yang strategis, apakah itu legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian aparatur negara, kita ada pimpinannya, kita undang dan kita akan sampaikan bayan. Kita akan sampaikan apa yang diinginkan oleh umat, oleh bangsa ini yang harus dilakukan oleh para penyelenggara. Insya Allah nanti diundang. Baik. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Asep Sarifuddin sebagai juru bicara MPUII. Ya, sudah ngobrol pagi santai dengan kita, dengan UIM Channel, sehingga kita mendapatkan informasi terkait dengan MPUI ini. Ya, jadi ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat strategis untuk perjuangan umat Islam. Jadi sahabat UIM, ya, MPUI ini hadir di tengah krisis kehidupan berbangsa dan negara. Tentu harapan kita MPUI ini tetap memberikan kritik yang konstruktif gitu ya, terhadap penyelenggaraan bangsa. Tentu kita berpikir kita semuanya ini secara pribadi ingin bangsa ini menjadi baik. Cuma bagaimana pintunya agar bangsa ini menjadi baik, maka bisa jadi salah satunya adalah masukan atau kritik dari MPUI terhadap para penyelenggara negara, sehingga harapannya rakyat adil makmur, rakyat yang berperadaban ada di Indonesia. Demikian, begitu mungkin Ustadz Asep Sarifuddin ya. Jazakumullah khairan, luar biasa insyaallah. Nah, nanti kita minta rilis terkait dengan ini, insyaallah nanti kita akan tampilkan di UIM Channel di situs ya. Baik, sahabat UIM, demikian dialog pagi, dialog kebangsaan di UIM Channel. Insyaallah nanti kita akan mengambil tema-tema yang lain dan kita akan mengundang tokoh-tokoh yang lain sehingga kita satukan ayah, kita menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang bagus, menjadi bangsa berperadaban. Dan tentunya para penyelenggara negara ini tidak bisa menutup telinga dan menutup mata masukan dari para tokoh-tokoh bangsa ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.